urapiku dengan minyakku. Sekali lagi, jemaat Tuhan, penuhiku dengan hadirat. Ayo, semua kita bernyanyi. Penuhi kami dan urapi kami dengan pengurapan Roh Kudus. Terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Kami tahu Tuhan, hari ini matamu tertuju kepada kami. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman. Sebab tanpa pengurapan-Mu sia-sialah pemberitaan Injil ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan lewat firman-Mu. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saya mau menyapa dulu jemaat Tuhan yang ada di Matraman. Shalom. Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Saya juga mau menyapa jemaat yang ada di Pondok Bambu. Shalom, saudara Tuhan. Dan sekaligus saya menyapa semua kita yang menyaksikan khotbah ini dalam live streaming. Shalom, saudara dimanapun berada. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Nah, mari kita melihat firman Tuhan Bapak Ibu dalam kitab Yesaya pasalnya 41 dari ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah minggu ketiga di bulan April. Kita sudah kurang lebih 1 bulan beribadah di rumah-rumah yang biasanya kita lakukan ibadah di tempat ibadah. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur tidak mengurangi hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan sesungguhnya melihat hati kita, respon kita, bagaimana kita harus beribadah kepadanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini menanti-nantikan Tuhan. Tadi ada ayatnya di bagian pas ayat 31.
Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Inilah tema kita hari ini di minggu ketiga bulan ini, ialah menanti-nantikan Tuhan. Saya mencatat di sini mengenai menanti-nantikan Tuhan. Dalam PL itu diterjemahkan ada dua kata yang utama, ya. Satu kafa, ya, kafa. Satu lagi yakal. Yakal itu Bapak Ibu berarti menunggu. Sama juga kafa juga menunggu, ya. Nah, kemudian kata kafa ini diambil dari kata kaf, ya. Kaf. Kafa ini berelasi dengan kata kaf. Kaf itu saudaraku tali, ya, tali yang biasa dipegang gitu. Nah, jadi tali ini kalau ditarik dengan kencang, Bapak Ibu, maka tali itu akan menjadi seperti tegang. Dalam tanda kutip, ya, tegang. Itu yang dimaksud kaf. Jadi apa artinya kafa? Kafa itu menunggu. Tetapi dasarnya Bapak Ibu pengharapan. Jadi orang yang kafa adalah orang yang menunggu, yang memiliki pengharapan, menanti-nanti, menunggu. Sepertinya dia ada di dalam ketegangan dalam tanda kutip. Karena menanti-nanti, siapa yang dinanti-nantikan? Siapa yang ditunggu? Tuhan. Amin. Amin. Jadi yang ditunggu bukan manusia, tapi Tuhan. Manusia menunggu lewat 1 jam dalam janji, itu sudah pasti marah. Atau pasti, ya, paling tidak bersungut-sungut lah Bapak Ibu, ya. Tapi orang yang kafa, orang yang disebut tadi yakal, adalah orang yang menunggu, orang yang menantikan. Yang ditunggu, yang dinantikan adalah Tuhan. Tuhan yang mana adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang kita sembah, saudara. Nah, jadi saudaraku, orang yang menantikan Tuhan juga adalah orang yang memiliki hubungan mesra. Seorang Kristiani, kalau dia tidak memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan, maka Bapak Ibu, dia tidak akan bisa kafa. Dia tidak akan bisa yakal. Cobalah perhatikan orang yang menunggu-nunggu janji. Wah, mukanya muram, mungkin 1-2 kata keluar, kata sungut-sungut dan lain-lain sebagainya, ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan adalah anak-anak yang memiliki hubungan yang mesra. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya ini sebenarnya, saudaraku, berbicara orang-orang Israel, umat Tuhan yang telah dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka tidak mesra dengan Tuhan. Mengapa orang-orang Israel dibuang? Karena mereka memiliki hubungan yang tidak melekat kepada Tuhan. Orang Israel orang yang mendurhaka. Orang Israel adalah orang yang melakukan perselingkuhan, percintaan akan dunia ini. Perselingkuhan dan percintaan akan Allah yang lain. Perselingkuhan rohani. Bahkan boleh dikatakan juga perselingkuhan jasmani. Bapak Ibu, inilah yang membuat orang-orang Israel dibuang. Tapi ingat, kata dibuang bukan berarti tidak ditemukan lagi, ya. Dibuang karena perilaku mereka mendurhaka kepada Tuhan. Mereka melukai hati Tuhan. Mereka membawa persembahan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit persembahan yang bukan diperuntukkan kepada Tuhan. Mereka selingkuh rohani. Akibatnya Bapak Ibu, orang Israel dibuang. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang dibuang itu bukan orang yang terpelajar. Orang yang dibuang itu adalah kaum bangsawan. Orang-orang terpelajar. Orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pintar. Di dalamnya ada ahli-ahli bangunan. Ahli bangunan zaman sekarang boleh dikatakan insinyur bangunan.
Bahkan Bapak Ibu, di dalamnya ada imam-imam, ada nabi, ada staf-staf kerajaan, ada staf-staf Israel yang ada di dalam pembuangan itu, di dalam pekerjaan-pekerjaan, maksudnya staf, ya mereka dibuang ke sana. Jadi bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang tidak berpendidikan. Maaf ya, orang-orang Israel ini orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Tetapi juga orang-orang yang mengklaim bahwa mereka memiliki Tuhan. Mereka menganggap bangsa-bangsa lain tidak memiliki Tuhan. Hanya mereka yang beranggapan mereka yang memiliki Tuhan. Satu kali Bapak Ibu, saya pernah membaca artikel, ya. Di dalam artikel itu ditulis demikian: setiap matahari yang bersinar, yang menyinari negara-negara Eropa dan negara-negara apapun di dunia ini, maka mereka mestinya memberikan pajak kepada bangsa kami, bangsa Israel, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sudah memberikan sinar matahari kepada mereka sehingga mereka hidup. Inilah klaim orang Israel, orang Yahudi dalam konteks bertuhan, tetapi sesungguhnya mereka tidak memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Akibatnya mereka terbuang, ya, terbuang di negeri Babilonia sana yang disebut Babel, saudaraku, ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang pertama. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang kafah, pasti adalah orang yang memiliki hubungan yang mesra. Amin. Engkau kalau tidak memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan, engkau hanya agamawi. Engkau semata-mata beribadah seolah-olah beribadah, tapi hatimu menjauh dari Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Yang Tuhan suka, saudaraku, adalah orang-orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, yang hatinya menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu yang disebut yang pertama, orang yang menantikan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang-orang juga yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita lihat dulu satu atau dua ayat. Yeremia pasal 17, saya bacakan kepada saudara. Demikianlah firman Tuhan: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saudara, yang kedua, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya, bukan mengandalkan orang lain, bukan juga mengandalkan pengalaman atau kemampuan, ya, tetapi yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Yesus yang menyelamatkan dia, itu yang dia andalkan dalam hidupnya. Amin. Amin. Ya, maka dikatakan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Hari-hari ini kecenderungan masih ada anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan dirinya. Sekarang kita telah melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita.
Apakah kita Bapak Ibu masih mengandalkan kekuatan? Apakah kita masih mengandalkan orang tuamu? Atau mengandalkan kekuatanmu? Engkau berkata, ya aku bisa, aku mampu. Aku masih memiliki perusahaan yang asetnya banyak. Sekarang kita di tengah-tengah ya persoalan virus 19 ini. Apakah saudara masih tetap mengandalkan Tuhan? Yang saya lihat Bapak Ibu, kalau saya melayani dari satu gereja ke gereja lain, Bapak Ibu, masih ada orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya. Padahal Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Yesus dalam hidupnya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita Bapak Ibu, hari-hari ini andalkan Tuhan ya. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang kafah, orang yang yakal, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak gelisah, dia tenang, dia tahu dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Dia tahu sedang berhadapan dengan kekasih jiwanya. Dia tahu dia sedang berbincang-bincang, bergaul karib, bergaul mesra, lekat kepada Tuhan. Maka orang yang seperti itu, saudaraku, ya pasti mengutamakan Tuhan. Katakan hari ini, mari kita utamakan Tuhan yuk. Mari kita utamakan Tuhan yuk. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan ya. Hari ini utamakan Tuhan. Yang ketiga, ya, orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang menantikan Tuhan itu saya catat di sini adalah orang yang dapat mendengar suara Tuhan. Saudara, satu kali saya mendengar orang mengatakan dia mendengar suara Tuhan. Kemudian orang lain bertanya kepada saya, hebat kali dia Pak. Lalu kemudian saya katakan, memang benar. Kita anak-anak Tuhan harus bisa mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian kalau kita tidak dapat mendengar suara Tuhan, bagaimana kita dapat membangun hubungan, membangun relasi, membangun keintiman, kalau kita tidak dapat mendengar suara Tuhan? Bukankah Adam dan Hawa Bapak Ibu, ketika mereka belum jatuh di dalam dosa, mereka dapat mendengar suara Tuhan. Mereka hidup di dalam tuntunan Tuhan, mereka hidup dengan apa yang diperkatakan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ketika mereka mengambil buah itu dan kemudian mereka memakan, kemudian Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Mengapa engkau melakukan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, itulah yang menyuruh aku mengambil buah dan memakan buah itu, atau memakan buah itu. Adam ini di situ, ya, dia masih bisa mendengar, bahkan derap kaki Tuhan dia masih bisa mendengar. Tetapi Bapak Ibu, setelah jatuh di dalam dosa, dia mulai kehilangan hubungan yang mesra. Dia menyadari dirinya dia telanjang, dia pakai cawat, dia buat cawat. Mulai dari situlah kejatuhan manusia, sehingga memang menjadi sulit untuk mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, gereja Tuhan di Matraman, di Pondok Bambu, dimanapun kita berada, yang mendengar live streaming ini yang kukasihi di dalam Yesus, hari-hari ini Bapak Ibu harus bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Karena kalau tidak demikian, besar kemungkinan kita mendengar suara iblis. Karena ada 3 hal: mendengar suara Tuhan, mendengar suara iblis, atau mendengar hati nurani kita sendiri. Kalau mendengar hati nurani kita sendiri belum tentu benar Bapak Ibu. Amin. Ya, karena hati nurani kita, setiap orang memiliki hati. Tapi orang yang mendengar suara Tuhan, pasti orang itu mengalami damai sejahtera, pasti mengalami sukacita. Orang yang dapat mendengar suara Tuhan pasti ada damai sejahtera.
tidak ada intimidasi, tekanan di dalamnya. Tapi orang yang mendengar suara iblis pasti ada intimidasi, takut, khawatir, cemas, mengerikan. Inilah perbedaan ya, mendengar suara Tuhan dan mendengar suara setan. Saya rindu Bapak Ibu semua kita yang percaya hari ini, hari-hari ini harus mampu lewat hubungan, lewat menanti-nantikan Tuhan, harus mampu mendengar suara Tuhan. Lewat mendengar suara Tuhan, inilah yang merupakan wahyu atau visi. Mungkin kepada pribadi kita, kalau dia pendeta, mungkin visi yang dari Tuhan buat pendeta, buat penggembalaan. Kalau buat bangsa, buat kantor, dia sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin, mungkin Tuhan berikan visi kepada dia untuk memimpin kantor itu, untuk memimpin instansi itu, atau untuk memimpin skala yang besar, yaitu katakanlah bangsa dan negara kita. Karena tanpa visi dikatakan akan liarlah bangsa, liarlah rakyat. Jadi hari-hari ini bangsa ini merindukan banyak orang-orang yang dapat mendengarkan suara Tuhan. Lewat mendengarkan suara Tuhan, ya memang inilah doa kita. Kalau hamba-hamba Tuhan pada zaman para nabi, mereka mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, mereka langsung berbicara kepada bangsa itu. Tapi kalau kita nggak boleh kan, ada mimbar masing-masing. Kita bukan anggota DPR, ada legislatif di sana, ada wakil kita. Mereka lah yang dapat membicarakan sesuatu ya buat kebaikan pemerintah ini. Kita tidak bisa langsung ya secara pribadi. Tapi pada zaman nabi-nabi Bapak Ibu, mereka menyampaikan kebenaran. Suara kenabian itu muncul dan kelihatan dan bergerak begitu rupa dan bekerja begitu rupa buat bangsa itu. Itu bisa merupakan teguran, itu bisa merupakan sesuatu yang harus dilakukan orang Israel. Teguran supaya mereka juga bisa menjadi lebih dekat, melekat kepada Tuhan. Saudara, mari jangan melekat dengan dunia ini, supaya telingamu boleh dipakai Tuhan mendengar suara Tuhan. Ya, kita mengatakan Tuhan memberikan kepadaku telinga sebagai seorang murid, telinga seorang murid, dan lidah sebagai lidah seorang murid. Telinga sebagai seorang murid supaya mendengar suara Tuhan. Orang Kristen bukan dilarang berdoa. Berdoa penting. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen itu berdoa, terus bicara pada Tuhan, terus berkata-kata kepada Tuhan, terus pokoknya ngomong pada Tuhan. Ya memang doa itu adalah komunikasi. Tapi tidak terlalu banyak saudaraku, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau mendengar suara Tuhan. Lewat ibadah kita di rumah-rumah ini Bapak Ibu, mari saya sarankan agar kita hari-hari ini boleh dengar-dengaran dengan Tuhan. Mendengar suaranya. Jangan hanya ngomong kepada Tuhan lewat doa, Tuhan, tolong Tuhan bangsa ini. Ya, tolong Tuhan negeri ini. Ya, tolong. Kita seolah-olah tidak tahan lagi di dalam apa yang sedang dihadapi bangsa kita ini. Tolong, takut mati, takut kena COVID dan lain-lain sebagainya. Tuhan tolong. Ya, bahkan ada orang yang berdoa menolak dalam nama Yesus. Kami tolak COVID-19 ini bekerja semakin luas. Ya, ini juga bisa benar, tapi bisa juga tidak. Mengapa? Karena saya katakan begini, ya mungkin orang yang berdoa itu melihat keadaan semakin banyak orang yang meninggal. Ya, tetapi anak-anak Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan, yang kafa dengan Tuhan, yang yakal dengan Tuhan, yang menunggu, yang ada pengharapan di dalamnya, yang tak pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dia pasti berhati-hati kepada Tuhan. Dia pasti berhati-hati dan mungkin dia berkata kepada Tuhan, jangan-jangan Tuhan izinkan ini terjadi.
supaya orang tidak fokus dengan dunia ini, supaya orang tidak fokus dengan uang terus, supaya orang tidak fokus dengan pekerjaannya terus, supaya tidak fokus dengan aktivitasnya. Semua itu tidak salah, saudaraku. Tetapi apakah kita dalam hidup ini seimbang? Apakah hari-hari ini kita ada fokus kepada Tuhan? Apakah kita membawa keluarga, anak-anak kita di dalam memuji, menyembah, dengar-dengaran akan Tuhan, membaca firman Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan? Apakah selama ini kita kerjakan dengan rutin, dengan disiplin kepada Tuhan? Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhanku, Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah segala-galanya bagiku. Kalau engkau mengatakan demikian, maka sesungguhnya engkau bersabar mendengar suara Tuhan. Siapa tahu ini diizinkan oleh Tuhan supaya anak-anak Tuhan berbalik kepada Tuhan seperti orang Israel berbalik. Amin. Nah, saudara, ayat yang dikatakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang muda menjadi letih dan lesu, dan terulang-terulang jatuh tersandung. Ini adalah anak-anak muda yang ada pada zaman itu. Mereka berputus asa, mereka kecewa. Klimaknya, saudaraku, ya, di ayat 27 dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Orang-orang Israel berkata bahwa haknya tidak diperhatikan Allah, hidupnya tersembunyi dari Tuhan. Ini klimaks orang-orang Israel, bahwa segala kekecewaan, keputusasaan, mereka menganggap bahwa Tuhan itu dapat menolong kehidupan mereka. Ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Ini menjadi klimaks bagi mereka, saudaraku, kekecewaan. Maka akibatnya, saudaraku, mereka menjadi letih, mereka menjadi lesu. Anak-anak muda tidak memiliki pengharapan. Tetapi anti klimaksnya, saudaraku, ayat 31, sama-sama kita baca. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan seterusnya. Saudaraku, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Justru ini juga anti klimaks, bahwasanya Tuhan yang dianggap mereka tidak mau menolong mereka, sekarang ini menjadi anti klimaks, bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong orang Israel, Tuhan akan menyertai orang Israel. Mereka seumpama dikatakan seperti burung raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini anti klimaks dari kefrustrasian orang Israel, bahwasannya Tuhan masih tetap mengasihi. Tadi sudah saya katakan bahwa pembuangan itu tidak boleh dianggap bahwa Tuhan murka, tapi ini suatu pembelajaran. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan kita menjauhkan diri daripada persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan. Kalau kita tidak mau mengalami sesuatu yang berat seperti orang Israel ini, ya, lihatlah janji Tuhan ini, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Ini membungkam ayat 27 yang dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Sekarang Tuhan mengatakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Saudaraku, ya, dikatakan di sini seperti burung raja wali. Burung raja wali 38 kali disebut di dalam Alkitab. Ya, kitab Ulangan, kitab Bilangan, Keluaran, Hagai, Yeremia, Yesaya, dan seterusnya. Saya juga menjadi bertanya, mengapa Tuhan mencontohkan burung raja wali ini? Karena burung raja wali adalah burung yang sangat memiliki daya tahan yang luar biasa. Ketika ada badai, ketika ada angin, ketika ada hujan, dia tidak mundur. Justru ketika ada badai, Bapak Ibu, seekor raja wali dewasa, ya, dia menantikan angin yang kencang. Begitu dia menantikan angin yang kencang, dia mulai mengepakkan sayap yang pertama. Nah, kemudian yang mengikuti arus angin yang sangat kencang itu, yang sangat kencang. Jadi burung raja wali tidak takut dengan badai. Ini juga Bapak Ibu berbicara kepada kita. Badai sekarang yang kita hadapi tidak perlu takut. Ya,
kita harus mengembangkan sayap kita, yaitu kedewasaan rohani kita dan iman yang ada pada kita. Itu harus kita kembangkan supaya kita bisa terbang, ya, seperti Raja Wali yang dewasa, yang saudara bisa menghadapi persoalan-persoalan. Amin. Amin. Saya itu burung Raja Wali, Tuhan. Rupanya burung Raja Wali itu bisa terbang dari 75 kalau 1 kilometer apa istilahnya? Ya 75 kilometer sampai 125 kilometer. Dia bisa terbang tanpa beristirahat. Bahkan dicatat, ya, Raja Wali yang dewasa bisa menembus sampai 1100 kilometer. Per 1 jam dia hanya 2 kali mengepakkan. Itu juga hanya 2 menit. Ya, selainnya terus. Makanya Raja Wali tidak pernah lelah. Makanya dikatakan Raja Wali tidak pernah lelah, berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Dikatakan tadi di dalam Alkitab, ya, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Saudara, tidak berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Ini berbicara kehidupan kita menghadapi kenyataan, menghadapi hari-hari kita yang kita jalani, saudaraku. Ya, anak-anak Tuhan yang memiliki sayap yang kuat, yaitu kedewasaan rohani dan iman yang tangguh, dia mampu menghadapi persoalan. Dia mampu seperti selancaran dengan badai itu, ya saudara. Dia tidak takut dengan badai, tidak khawatir, tidak menolak, tidak menengking. Ya, seperti sekarang kita tolak tengking COVID-19. Wah, bagaimana kalau itu dari Tuhan? Kalau itu dari Tuhan, engkau tengking, berarti sama saja kita menengking Tuhan. Hah? Ya, mengalir saja di dalam badai yang ada seperti Raja Wali ini. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bersaksi dan saudaraku, ya, di dalam hal menanti-nantikan Tuhan, satu kali, saudara, ketika anakku yang bernama Jifora masih kurang lebih berusia 1 tahun, mengalami penyakit bagian ususnya, ya, ada virus yang membuat itu, ya, yang membuat ususnya itu rusak. Kurang lebih 9 bulan pada saat itu usianya. Kemudian saya dengan istri saya, Ibu Espita, Bapak Ibu, berdoa terus dengan anak kami Jipora, karena kami melihat dengan kasat mata sepertinya tidak ada lagi harapan untuk hidup. Bayangilah, 36 kali dia buang-buang air, tidak normal sebagai manusia biasa, sehingga tubuhnya menjadi kurus, ya, kakinya kurus, tangannya kurus, pipinya kempot, baru kemudian kepalanya itu agak mencorok ke dalam karena barangkali kehabisan cairan. Berkali-kali kami bawa ke rumah sakit, Bapak Ibu, ya, pertama dibawa seminggu opname, kemudian sembuh, kita istirahat 10 hari, masuk lagi, ya, kemudian sembuh, sampai seorang dokter yang pernah mengurusinya, Bapak Ibu, ya, dia berkata, Ibu tidak bisa menjaga anak, mengurus anak, ya, karena masuk rumah sakit dalam jangka waktu yang dekat. Ketiga kali dia masuk rumah sakit. Jujur aja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat itu kami tidak memiliki uang lagi, ya, karena sudah habis uang kami 2 kali masuk rumah sakit. Yang ketiga kali kami tidak lagi membawa, ya. Kemudian kami berserah saja kepada Tuhan, ya. Sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, adalah kita menggantungkan diri kepada Tuhan hidup kita hari lepas hari, termasuk anak-anak saya. Nah, oleh karena itu, pada saat itu secara manusia kami sedih, kami merasa sedikit gitu, ya, ini anak kami akan dipanggil Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ada iman yang masih tinggal, yang memiliki pengharapan. Sembari berdoa menanti-nantikan, sembari berdoa menunggu, sembari berdoa kafa yakal kepada Tuhan,
Kemudian apa jawaban Tuhan? Pada saat itu istri saya berdoa, tiba-tiba dia mendengar suara Tuhan. Maka saya katakan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengar suara Tuhan, dia berkata, imanmu yang menyembuhkan anakmu. Karena anak saya masih bayi pada saat itu 9 bulan. Dia mendengar suara Tuhan, istri saya mendengar suara Tuhan, dia di dalam pendengarannya itu, dia berkata, imanmu yang menyembuhkan. Satu. Kedua, yang dia dengar, usus itu telah keluar. Kemudian ketika itu dalam penglihatan, dia melihat bahwa ada sebesar jari saya ini Bapak Ibu, warna abu-abu, keluar dari perut anak saya, langsung keluar dengan cepat lewat jendela. Dan kemudian istri saya yang tadinya dalam situasi kondisi menangis berdoa, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan usus yang baru kepada anak saya. Saudara, pada saat itu berhenti total. Anak saya yang bernama Jivora, yang berusia 9 bulan pada saat itu, buang-buang air. Artinya normal kembali. Matanya mulai terbuka, bisa digeser. Tadinya nggak terbuka. Ya, saudaraku, tadinya juga saudaraku tidak bisa menggelengkan kepala. Sekarang sudah bisa menggelengkan kepala ketika istri saya memperkatakan, imanmu yang menyembuhkan anakmu. Tuhan telah memberikan usus yang baru. Pada saat itu terjadi mujizat. Anak saya normal kembali. 1 hari itu dia buang air sebagaimana manusia normal, tanpa kami bawa ke rumah sakit. Tuhan juga tahu barangkali ya, bahwa kami tidak memiliki apa-apa lagi. Kami hanya memiliki Tuhan, saudara. Kami hanya memiliki Yesus. Kami hanya hidup tergantung kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur, mulai sekarang itu anak kami Jivora udah besar. Sekarang sudah mau tamat SMA. Ya, sekarang dia tidak pernah masuk rumah sakit. Puji Tuhan, jauhlah itu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan. Amen. Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita, jangan hanya kita terus bicara kepada Tuhan. Sesekali kita berikan waktu Tuhan berbicara. Amin. Amin. Kafah, katakan kafah. Kafah. Yakal, Yakal. menunggu-nunggu, menantikan, penuh pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari anak-anak Tuhan, sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu satu lagu. Oke. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Oh, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat kepadamu. Tuhanku, ku nanti Engkau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan, kesukaanku. Oh, Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu.
dalam kemuliaan-Mu. Terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat, lekat kepada Tuhan. Tuhanku, ku nanti Engkau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Tuhanku, ku nanti Engkau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hari, Sepanjang hariku, sepanjang hariku, sepanjang hariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu sambil bangkit berdiri semua kita. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di Kota Matraman, di Pondok Bambu, dan dimanapun Bapak Ibu mendengar berita firman Tuhan lewat live streaming ini, angkatlah kedua tanganmu. Oh, Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan menguatkan orang yang menderita. Tuhan buat anak-anak-Mu intim hari-hari ini memiliki hubungan yang sangat mesra dengan Tuhan. Buatlah mereka Tuhan mengandalkan Engkau. Jangan biarkan satupun anak-anak-Mu yang mengandalkan kekuatan, yang mengandalkan dirinya, yang mengandalkan orang lain. Tetapi biarlah semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami hari-hari ini mengandalkan Tuhan. Dan hari-hari ini kami boleh mendengar suara Tuhan. Bila mana kami mendengar suara Tuhan, maka terkuncilah telinga kami untuk mendengarkan dunia ini. Karena dunia ini tidak memberikan keselamatan bagi kami, tetapi Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Terima kasih, Engkau telah disembuhkan, Engkau telah dipulihkan, Engkau telah dikuatkan, Engkau telah dilindungi. Apa saja yang hari-hari ini Engkau kerjakan yang baik, Engkau diberkati Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di mana saja berada. Hidupmu naik bukan turun, engkau kepala bukan ekor. Engkau diberkati Tuhan dan bukan kutuk. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa turun kepada kita. Kasih karunia yang melimpah dari anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus mengalir bagi kita. Persekutuan dari Roh Kudus yang manis, yang memberikan keteguhan di dalam hidup ini,
dan yang memberkati kita mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom.